Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel Insight Quran. Channel ini adalah channel pribadi saya yang berisi tentang pembelajaran-pembelajaran Quran secara literal. Ya, literal as is sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi, saya berusaha untuk tidak menafsirkan dari mana-mana, dan kalaupun diperlukan penjelasan, penjelasan itu pun dicari dari Quran sendiri. Oke, hari ini saya akan mempelajari mengenai corruption, ya. Kata yufsidu atau merusak itu ternyata kalau kita cari ya di Quran itu ada beberapa ayat, ya, ada sekian belas ayat yang berbicara tentang merusak, ya, merusak di bumi. Apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan merusak atau melakukan kerusakan di bumi? Nah, kita bisa mencari kata yufsidu, juga kata al-fasad, ya, tentang kerusakan itu sendiri. Oke, hari ini saya mau fokus ke kata yufsidu atau juga turunannya, ya, maksudnya turunannya itu ya bisa saja subjeknya berbeda-beda tapi intinya adalah verb, yaitu merusak gitu ya. Oke, nah di sini sudah ada kata tufsidu, ya, tufsidu, kalian merusak itu. Nah, kita akan mencari di mana saja kata fasad, ya, fasada ini ada gitu ya di dalam Quran. Ya, kita cek concordance terlebih dahulu. Oke, kata tufsidu, yufsidu, ya, dan sejenisnya itu ternyata kalau kita cek di Quran itu ada 15 kali. Nah, kita akan buka satu persatu apa yang dimaksud Tuhan dengan merusak, gitu ya. Oke, kita lihat surat 2 ayat 11. Surat 2 ayat 11. Jadi kita perlu membuka satu persatu supaya kita dapat, ya, dapat eh, semua hal yang terkait dengan kata merusak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka la tufsidu, janganlah kalian merusak fil ard di bumi. Qalu, mereka berkata, innamaha, sesungguhnya, nahnu, kami, muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Muslihun. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya manusia yang merusak di bumi itu tidak merasa merusak, ya, tidak merasa. Tapi mereka merasanya sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya, jadi ya ironis sekali, ya, ironis sekali. Dan bisa jadi itu terjadi pada kita loh, ya. Kita tuh tidak tidak merasa melakukan kerusakan, tapi sebenarnya kita ini pelaku gitu ya. Nah, jadi kita perlu melakukan perenungan ya terhadap ayat ini, karena ternyata kalau dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan di bumi, nah mereka menjawabnya, sesungguhnya kami muslihun, orang-orang yang memperbaiki, gitu ya, memperbaiki bumi. Oke, itu adalah ayat yang menarik ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat berikutnya surat 2 ayat 27. Oke, surat 2 ayat 27. Ya,
ada baiknya juga kita melakukan searching pada kata apa pada ayat-ayat sebelum dan sesudah ya, jadi lebih komplit. Nah, tapi saya ini lebih fokus kepada kata yufsidunya saja, yufsidu. Oke. Nah, di sini katakan alladzina, orang-orang yang kuduna, melanggar ahdallah, perjanjian Tuhan, mimba di sesudah misakihi, eh, dijanjikan atau diteguhkan boleh ya. Wayak to'un, dan mereka memutuskan ma amarallahu, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bi, dengannya, dengan perjanjian itu maksudnya ayu sholat, untuk menghubungkan ya. Nah, ini ada hubungannya dengan tempo hari ya, tentang ulul albab menghubungkan apa? Ya, pastinya menghubungkan the words ya. Nah, tapi mereka melanggar perjanjian itu. Itu melanggar perjanjian itu. Nah, mereka dikatakan wa yufsidun. Mereka melakukan kerusakan fil ard, di bumi. Ulaika, itulah hum, mereka khosirun, orang-orang yang rugi. Oke. Nah, jadi ini konteksnya adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Tuhan sesudah dia berjanji, ya. Nah, dan mereka memutuskan itu break ya. Mereka itu memutus, ya, memutus apa yang Tuhan perintahkan untuk disambung. Mereka memutus, ya, yang seharusnya disambungkan mereka putuskan. Nah, itulah orang-orang yang yufsidun. Mereka membuat kerusakan di bumi, ya. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang sudah berjanji kepada Tuhan untuk menghubungkan ya Quran dengan kitab sebelumnya, tapi mereka tidak melakukannya, memutus perjanjiannya dengan Tuhan, itulah orang-orang yang berbuat kerusakan dan mereka adalah rugi. Ya, menarik sekali ayat ini, ya. Dan ini menjadi cerminan kita bahwa ya siapa yang ingin menjadi orang yang rugi di mata Tuhan ya, itu saya tidak mau. Personally saya tidak ingin. Oke. Kita lanjutkan ayat ke berikutnya ya. Nah, surat 2 ayat 30. Surat 2 ayat 30. Kita lihat. Ya, jadi kalau kita tuh mencari konteks Quran dengan secara khusus per kata yang kita maksud, maka kita akan mendapatkan gambaran yang komplit, ya, gambaran yang menyeluruh yang dimaksud oleh Tuhan dengan kata tersebut, ya. Oke, berikutnya, ya, wa'id, dan ketika qala rabbuka, Tuhanmu berkata lil malaikat, kepada malaikat, para malaikat, ini sesungguhnya aku Jailun, pencipta, fil ard, di bumi, atau ja'ala itu menjadikan ya, penjadi gitu. Sesungguhnya aku Jailun, penjadi, fil ard, di bumi, khalifah, khalifat, khalifah, menjadikan penjadi di bumi, seorang khalifah, atau biasa disebut juga dengan suksesor. Qalu, mereka berkata, para malaikat ini, eh ataj'alu, apakah engkau menjadikan fiha, di dalamnya, mayufsidu, orang yang merusak, fiha, di dalamnya, wayasfiku, dan menumpahkan adlima, darah, ya,
Wanahnu dan kami nusabihu bertasbih bihamdika memujimu wa nuqaddisu mensucikan laka bagimu. Qala dia berkata, Tuhan berkata atau berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku lebih mengetahui apa-apa yang la ta'lamun tidak kalian ketahui. Ya, jadi di sini em, ketika Tuhan itu akan menciptakan atau menjadikan khalifah di bumi, yaitu pastinya manusia ya. Nah, para malaikat ini menyangkal atau protes gitu ya pada Tuhan. Apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Jadi malaikat ini sebenarnya sudah tahu ya bahwa manusia itu hobinya merusak dan menumpahkan darah ya. Nah, jadi malaikat ini mempertanyakan tentang penciptaan manusia yang nantinya justru akan merusak gitu ya di bumi. Tapi kemudian Tuhan mengatakan aku lebih mengetahui ya apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ya, jadi karakter manusia ketika menjadi eh, apa namanya orang yang berusaha di bumi, maka dia sebenarnya cenderung merusak, gitu ya. Ya, astagfirullah. Oke, berikutnya, ya menarik ya, menarik sekali. Surat 2 ayat 205. Hmm. Surat 2 ayat 205. Oke. Wa idza dan apabila tawalla ia berpaling, sa'a berusaha, ya, sa'a tuh berusaha fil art di bumi, liyufsida membuat kerusakan fiha di dalamnya, ya. Kemudian wayuhlika dan ia menghancurkan, ya. Ya kalau merusak ya katanya beda ya. Fasad itu merusak, yuhlika itu menghancurkan, lebih ke sana. Apa ini? Saya nggak pakai kacamata. Al-horsa, crops, ya. Wanas, progeny, ya. Menghancurkan crops, tanaman, wanas, progeny itu kayak apa ya? Keturunan gitu ya. Ya, bisa juga ada hubungannya dengan binatang itu. Wallahu dan Tuhan lah yuhibbu tidak menyukai atau tidak menyayangi al-fasad, kerusakan. Nah, jadi kata merusak juga dimaksudkan oleh Tuhan untuk menyebutkan orang-orang yang berusaha di bumi melakukan usaha dengan cara melakukan kerusakan pada tanaman, tumbuhan dan hewan, ya. Em, kalau kalau saya bisa mengibaratkan ya, misalnya rekayasa genetik. Ya, orang-orang bisa mengklaim bahwa ketika gen itu diubah-ubah gitu ya,
dilakukan rekayasa itu mencari mencari turunan yang baik gitu. Tapi di sisi lain terjadi kerusakan di dalamnya. Kerusakan crops, ya, panenan and progeny, keturunan. Nah, itu jadi kita mesti hati-hati ya, bahwa kalau kita mengubah sesuatu yang Tuhan ciptakan, maka di situ ada kerusakan yang lain yang bisa jadi kita belum sadar, tapi suatu saat kita tahu gitu ya, kita merasakan dampak dari apa yang kita perbuat terhadap crops and progeny itu. Ya, demikian dulu 4 ayat yang bisa saya bahas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.